Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman dan saudaraku sekalian? Semoga sehat dan diberi kesuksesan di setiap aktivitasnya. Berjumpa kembali kita di channel ini, yaitu channel Bang Muslim. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Agar kalian diutamakan untuk mendapat pemberitahuan yang bermanfaat dari channel ini terlebih dahulu. Pengolahan lahan sawah. Pada tahap pengolahan tanah sawah padi yang baik harus dilakukan dengan tahapan yang tepat. Dari tahap pembajakan 1 dan pembajakan 2, lalu dilanjutkan dengan tahap penggaruan dan terakhir adalah tahap perataan tanah. Pengolahan lahan sawah ini disarankan rutin dilakukan setelah 4 musim tanam. Hal ini berguna agar menghindari pemadatan lapisan tanah dan bermanfaat untuk memberikan perbaikan sirkulasi udara di dalam tanah. Pada tahap pengolahan lahan sawah ada beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu 1. Pembersihan dan pematangan. Sebelum masuk ke pengolahan lahan atau tanah sawah, tahap pertama adalah pembersihan pada bagian selokan dan pematang. Di selokan dan pematang sawah rumput liar yang tumbuh harus dibersihkan dan jika ada pematang yang rusak harus diperbaiki. Hal ini berguna agar aliran air irigasi yang masuk ke petak sawah yang digarap menjadi lebih lancar. Dengan memperbaiki pematang juga bermanfaat agar air tidak keluar dari petakan sawah. Jadi tahap pertama ini benar-benar bermanfaat untuk mengatur kebutuhan air selama proses penanaman padi. Sisa jerami dari panen sebelumnya bisa dibersihkan, atau dibenamkan ke tanah dan ditambahkan decomposer agar proses pembusukan lebih cepat untuk dijadikan kompos. 2. Pencangkulan. Tahap selanjutnya adalah pencangkulan. Tahap ini memiliki tujuan untuk memperbaiki pematang dan petak sawah yang susah untuk dibajak. Selain itu, tahap pencangkulan juga bermanfaat membersihkan gulma, serta bermanfaat memperkuat pematang sawah agar tidak mudah jebol saat air dialirkan ke dalam petak atau saat musim hujan tiba. 3. Pembajakan. Tahap pembajakan ini memiliki tujuan untuk memecahkan tanah menjadi bongkahan tanah, membalikan tanah, memberantas gulma, mengurangi pertumbuhan hama penyakit dan membuat proses pembusukan jerami lebih cepat. Sebelum proses pembajakan biasanya petak sawah akan dialiri air selama 1 minggu, tujuan agar tanah lebih lunak dan menghindari tanah melekat pada mata bajak. Kedalaman proses pembajakan biasanya 15 hingga 25 cm, hingga tanah terbalik dan hancur. Setelah proses pembajakan selesai, petak sawah harus digenangi air untuk mempercepat proses pembusukan sisa tanaman. Selain itu, penggenangan air ini juga bertujuan menghindari hilangnya nitrogen dan melunakkan bongkahan tanah. Proses penggenangan air ini dilakukan selama 1 minggu. 4. Penggaruan. Sebelum melakukan proses penggaruan, air dalam petak sawah harus dikurangi dan disisakan sedikit untuk membasahi bongkahan tanah. Tahapan penggaruan ini bertujuan untuk menghancurkan bongkahan tanah dan meratakan tanah. Selama proses penggaruan saluran masuk dan keluar air harus ditutup, agar lumpur tidak hanyut terbawa air yang keluar dari petak sawah. Karena lumpur ini sudah mengandung bahan organik yang menyuburkan tanaman. Tahap penggaruan akan dilakukan berulang kali, sampai permukaan tanah menjadi rata. Lahan sawah yang rata akan memudahkan dalam pengaturan air dan pengendalian hama. Proses penggaruan yang dilakukan berulang kali ini juga memiliki manfaat agar peresapan air ke bawah berkurang, dan penanaman bibit jadi lebih murah. Setelah tahap penggaruan pertama, sawah harus digenangi lagi selama 1 minggu sampai 10 hari. Sebelum dilakukan tahap penggaruan berikutnya. Sekian itulah tadi penjelasan lengkap tentang persiapan dan pengolahan lahan sawah yang baik dan benar, terutama untuk menanam padi.